Apakah kamu sering teringat orang yang kamu cintai, atau bahkan mantan? Bagaimana jika saya katakan bahwa itu bukan kebetulan, melainkan sebuah pesan dari semesta yang harus kamu pahami? Apakah kamu ingin mengetahui pesan atau arti di baliknya? Jika kamu penasaran, tonton video ini sampai selesai, karena mungkin pembahasan ini akan membuatmu terkejut. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas arti tersembunyi di balik terus teringat dia. 1. Dia sedang memikirkan dan merindukanmu. Fenomena terus teringat seseorang bisa jadi merupakan respon dari koneksi batin yang terbentuk tanpa disadari. Dalam Law of Attraction dan teori getaran pikiran, diyakini bahwa setiap pikiran membawa energi, dan energi tersebut mampu menjangkau orang lain meskipun tidak sedang berinteraksi langsung. Ketika seseorang merindukanmu atau memikirkanmu secara intens, pikirannya mengirimkan gelombang emosional atau getaran yang bisa tertangkap oleh alam bawah sadar orang yang dipikirkan. Itu artinya, perasaan tiba-tiba teringat seseorang tanpa pemicu logis atau merasa kehangatan emosional saat membayangkan dirinya bisa menjadi bentuk resonansi dari pikiran dan emosi yang sedang dikirimkan oleh orang tersebut. Ini sering dikenal dengan istilah telepati emosional atau ikatan batin tak kasat mata. Mereka yang pernah mengalami momen seperti ini kadang tiba-tiba memikirkan seseorang, lalu beberapa saat kemudian orang itu menghubungi atau muncul dalam hidupnya lagi. Fenomena ini tak selalu bisa dijelaskan oleh logika, namun bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki kepekaan batin yang tinggi. Dalam beberapa budaya dan spiritualitas, kondisi ini dianggap sebagai tanda bahwa seseorang sedang mengunjungi pikiranmu, karena ada keterikatan emosi atau pesan batin yang ingin disampaikan secara halus. Meskipun tidak semua orang percaya akan hal ini, tapi pengalaman berulang dan koneksi emosional yang mendalam seringkali memperkuat keyakinan bahwa jika kamu terus memikirkan seseorang, mungkin karena dia sedang memikirkan dan merindukanmu terlebih dahulu. 2. Pertanda jodoh. Terus teringat seseorang bisa jadi merupakan salah satu pertanda batiniah bahwa dia adalah jodohmu. Bukan dalam arti kebetulan, tetapi sebagai bagian dari skenario kehidupan yang lebih besar. Dalam pandangan spiritual, khususnya dalam konsep takdir atau jodoh yang telah tertulis, seseorang yang berulang kali hadir dalam pikiranmu bisa saja adalah bagian dari perjalanan jiwa yang sudah dirancang oleh Tuhan atau semesta. Banyak kepercayaan meyakini bahwa sebelum lahir, jiwa manusia telah memiliki ikatan tertentu dengan jiwa lain yang ditakdirkan untuk bertemu, saling menguatkan, dan untuk tumbuh bersama. Maka saat waktu yang tepat semakin mendekat, akan muncul tarikan batin yang kuat, meskipun secara logika hubungan dengan orang tersebut belum begitu dekat. Inilah yang disebut sebagai jiwa mengenali jodohnya. Dalam psikologi, ada istilah reticular activating system, atau sering disingkat RAS. Ini adalah sistem yang akan menyaring informasi sesuai dengan fokus dan kebutuhan emosional kita. Ketika kamu tanpa sadar merindukan sosok pendamping yang cocok, sistem ini bisa membuat seseorang yang potensial sebagai jodoh lebih sering muncul di pikiranmu. Seolah-olah alam bawah sadar sedang menuntunmu ke arah orang tersebut. Jadi jika kamu terus teringat seseorang secara konsisten, tanpa alasan jelas, dan perasaan itu justru membangkitkan ketenangan atau harapan, bisa jadi itu adalah sinyal batin dari semesta bahwa dia adalah bagian dari kisah jodohmu. Namun tentu, waktu dan kenyataanlah yang akan menjawabnya. Oke, sebelum lanjut ke poin berikutnya, like dan subscribe channel ini, karena di channel ini ada banyak pembahasan menarik yang mungkin akan membuatmu terkejut. 3. Dia mencintaimu dalam diam. Ketika kamu terus-menerus mengingat seseorang, bisa jadi itu bukan hanya karena kamu merindukannya, tapi juga karena dia menyimpan perasaan yang belum diungkapkan kepadamu. Dalam psikologi, emosi yang kuat, seperti cinta yang dipendam, dapat menciptakan gelombang energi emosional yang mempengaruhi orang lain, terutama jika ada keterikatan batin antara kalian. Perasaan yang disimpan dalam-dalam tidak menghilang, justru seringkali menjadi lebih kuat dan bisa terpancar tanpa disadari. Menurut teori unconscious emotional projection, seseorang yang mencintai secara diam-diam bisa saja memproyeksikan pikirannya ke orang yang dicintai, terutama saat ia sedang rindu, memikirkanmu sebelum tidur, atau memutar ulang kenangan tentangmu. Pikiran dan perasaan ini, meskipun tidak disampaikan secara langsung,
bisa saja dirasakan secara halus oleh orang yang menjadi objeknya, yaitu kamu. Sehingga kamu merasa terus terhubung dan teringat tanpa sebab jelas. Dalam dunia spiritual, hal ini juga dikenal sebagai bentuk ikatan batin satu arah, di mana cinta yang tidak terucap menciptakan semacam getaran jiwa yang menyentuh perasaanmu, meskipun kamu tidak mengetahui bahwa orang tersebut sedang menyimpan perasaan. Maka jika kamu seringkali teringat seseorang padahal tidak ada interaksi, bisa jadi itu bukan hanya perasaanmu sendiri, tapi juga pantulan dari perasaan dalam diam yang dia simpan. Cinta dalam diam memang sunyi, tapi energinya bisa sangat kuat, bahkan tanpa kata-kata. 4. Tanda hubungan karmik. Jika kamu terus teringat seseorang secara tiba-tiba, intens, dan sulit dijelaskan secara logika, bisa jadi itu adalah tanda dari hubungan karmik. Sebuah koneksi yang terbentuk bukan hanya dari kehidupan saat ini, tapi juga dari kehidupan sebelumnya. Dalam ajaran Hindu dan Buddha, hubungan karmik terjadi ketika dua jiwa pernah terikat di masa lalu, namun masih meninggalkan urusan, pelajaran, atau emosi yang belum selesai. Jiwa-jiwa ini kemudian dipertemukan kembali dalam kehidupan sekarang untuk menyelesaikan karma tersebut. Hubungan karmik seringkali ditandai dengan perasaan sangat terhubung tanpa alasan jelas. Pertemuan yang terasa seperti takdir, serta konflik atau tarik ulur emosional yang intens. Bahkan ketika tidak sedang bersamanya, kamu bisa tetap teringat, memikirkan, atau bahkan merasa gelisah tanpa tahu penyebab pastinya. Itu karena jiwa kamu sedang mencoba menyadari dan menyelesaikan ikatan lama yang belum selesai. Dalam psikologi, hal ini bisa dijelaskan sebagai bentuk emosional imprint, bekas emosional dari pengalaman yang sangat kuat, bahkan mungkin dari masa kecil atau hubungan yang belum sepenuhnya kamu pahami. Tapi dalam spiritualitas, ini lebih dalam. Kamu dan dia dipertemukan bukan hanya untuk saling mencintai, tapi untuk saling menyembuhkan atau menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas dari perjalanan jiwa kalian. Maka jika kamu merasa sulit melupakan seseorang, meski hubungan kalian penuh luka atau membingungkan, bisa jadi itu adalah hubungan karmik yang sedang mengajarkanmu akan sesuatu. Ingatan itu hadir berulang-ulang sebagai cara alam bawah sadar dan batinmu mengajakmu menyadari bahwa ada pelajaran penting yang sedang berlangsung. 5. Dia sering membicarakanmu. Ketika kamu terus-menerus teringat seseorang, bisa jadi itu karena dia sering menyebut namamu, memikirkanmu, atau bahkan membicarakanmu kepada orang lain. Beberapa kepercayaan spiritual menyebut fenomena ini sebagai bentuk telepati ringan, di mana frekuensi pikiran seseorang bisa terdeteksi oleh orang yang menjadi objek pikiran itu. Bahkan dalam budaya Jawa dan beberapa tradisi Timur, ada keyakinan bahwa jika kita terus-menerus merasa teringat seseorang tanpa sebab jelas, bisa jadi orang itu sedang menyebut nama kita atau membicarakan kita secara emosional. Entah itu rindu, penasaran, atau ada sesuatu yang ingin dia sampaikan namun belum terucap. Dalam sudut pandang psikologis, hal ini juga bisa dijelaskan melalui mirror neurons, yaitu bagian otak yang aktif saat kita memikirkan atau memperhatikan seseorang secara mendalam. Jika kamu dan dia pernah memiliki kedekatan, dan kini dia sedang kembali fokus pada ingatan atau perasaan tentangmu, otak dan emosimu yang pernah terhubung dengannya bisa secara refleks menangkap sinyal tersebut dalam bentuk ingatan atau dorongan batin yang muncul secara tiba-tiba. Maka, bukan hal mustahil jika kamu terus mengingat seseorang karena dia sedang aktif membahas atau memikirkanmu. Perasaanmu bisa jadi adalah respon dari energi dan perhatian yang sedang diarahkan kepadamu, meskipun kamu tidak sedang berada di dekatnya. 6. Ingin bertemu denganmu. Ketika seseorang ingin bertemu denganmu dengan sangat kuat, baik secara sadar maupun diam-diam, keinginan itu dapat memancarkan energi emosional yang tanpa disadari mempengaruhi kesadaranmu. Dalam banyak kepercayaan spiritual dan metafisika, niat atau keinginan yang tulus dan mendalam dianggap sebagai bentuk energi yang bisa menjangkau orang yang dituju, meskipun jarak memisahkan. Energi ini kadang datang dalam bentuk ingatan yang tiba-tiba, perasaan rindu yang tak tahu asalnya, atau mimpi yang berulang-ulang. Konsep ini sering dijelaskan dalam Law of Mentalism, salah satu hukum dalam filsafat Hermetika, yang menyatakan bahwa segala sesuatu adalah pikiran. Artinya,
Saat seseorang terus-menerus memvisualisasikan atau menginginkan pertemuan denganmu, pikirannya bisa menggetarkan pikiranmu juga, membuat kamu mulai memikirkan dia, meski tanpa kontak langsung. Dalam psikologi, ini juga bisa dijelaskan lewat priming effect. Jika kamu memiliki sejarah emosional dengan seseorang, otakmu menjadi lebih peka terhadap sinyal atau ingatan yang berkaitan dengannya. Ketika dia ingin bertemu dan mengingatmu, dan terlebih jika dia secara aktif mencari cara untuk bertemu atau berbicara tentangmu kepada orang lain, sinyal-sinyal itu bisa memicu otakmu untuk kembali memunculkan dia dalam kesadaranmu, walaupun kamu sendiri sedang sibuk atau tak ada pemicu khusus. Jadi, jika kamu terus mengingat seseorang dengan perasaan ingin tahu, rindu, atau penasaran, bisa jadi itu berasal dari dorongan batin orang tersebut yang sedang berharap bisa bertemu denganmu. Bahkan sebelum pertemuan itu terjadi secara nyata, jiwanya mungkin sudah mencoba mendekat terlebih dulu melalui pikiran dan rasa. 7. Dia penasaran tentang keseharianmu. Ketika seseorang sedang penasaran atau ingin tahu tentang kehidupan sehari-harimu, apa yang kamu lakukan, dengan siapa kamu berbicara, bagaimana perasaanmu saat ini, energi rasa ingin tahunya bisa menciptakan ikatan batin yang halus namun nyata. Dalam banyak pandangan spiritual dan metafisik, pikiran yang terus-menerus terfokus pada seseorang akan membentuk semacam energetic link atau koneksi bawah sadar, yang kemudian bisa memunculkan perasaan atau ingatan tiba-tiba pada orang yang menjadi objek perasaan itu, yaitu kamu. Penasaran bukan sekedar pikiran kosong, tapi sebuah bentuk keterikatan emosional yang sedang mencari jawaban. Dan ketika seseorang menyimpan rasa penasaran dalam diam, terlebih jika disertai rasa suka, perhatian, atau kekhawatiran, maka energi itu akan tertuju kepadamu. Dalam beberapa ajaran, hal ini serupa dengan konsep spiritual PAL, di mana kamu bisa menangkap getaran bahwa ada seseorang di luar sana yang sedang memperhatikan atau ingin tahu kabarmu. Dari sisi psikologi, ini juga berkaitan dengan efek emosional imprinting. Jika kamu dan dia pernah punya hubungan emosional sebelumnya, meski hanya sebatas percakapan mendalam atau pertemuan singkat, maka otakmu telah menandainya sebagai figur penting. Saat dia mulai aktif memikirkanmu, entah lewat melihat fotomu diam-diam, mencari tahu kabarmu, atau hanya bertanya-tanya tentangmu dalam hati, otak dan hati kamu yang pernah terhubung bisa menangkap gelombang itu. Jadi, rasa penasaran dia terhadap kehidupanmu bisa menjadi penyebab kamu terus mengingatnya. Itu adalah bentuk koneksi batin yang sedang aktif, meskipun tidak ada komunikasi langsung. Kamu seperti sedang dipanggil oleh pikirannya yang terus bertanya tentangmu. 8. Ada urusan yang belum selesai. Ketika kamu terus-menerus teringat seseorang, bisa jadi itu bukan hanya karena rindu atau cinta, tapi karena ada unfinished business, yaitu urusan emosional yang belum tuntas antara kamu dan dia. Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect, yaitu kecenderungan otak untuk terus mengingat hal-hal yang belum selesai atau tidak memiliki kepastian yang jelas. Ini bisa berupa percakapan yang menggantung, perasaan yang belum sempat diungkapkan, atau bahkan luka yang belum sempat disembuhkan. Urusan yang belum selesai ini menciptakan semacam lingkaran terbuka dalam pikiran bawah sadar. Semakin kuat keterlibatan emosional kamu dengan orang tersebut di masa lalu, semakin kuat pula efek ini. Pikiranmu secara otomatis mencoba mencari cara untuk menyelesaikan atau memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan hasilnya adalah kamu terus mengingatnya. Dari sisi spiritual, beberapa pandangan menyebut ini sebagai kontak jiwa yang belum selesai. Artinya, kamu dan dia punya misi atau pelajaran hidup yang belum rampung, sehingga pikiran dan perasaanmu secara alami tertarik untuk terus mengingatnya. Ini juga bisa muncul dalam bentuk mimpi berulang, perasaan tidak tenang, atau dorongan batin untuk menghubunginya meski logika berkata tidak. Jadi jika kamu merasa seperti terus dihantui oleh bayang-bayang seseorang, meski sudah lama tidak berkomunikasi, kemungkinan besar ada sesuatu yang belum tuntas. Dan selama itu belum terselesaikan, baik melalui percakapan, penerimaan, atau maaf dalam hati, ingatan itu akan terus muncul, karena alam bawah sadarmu masih mencari penutupnya. 9. Tanda twin flame atau soulmate.
Jika kamu terus teringat seseorang tanpa alasan logis, bahkan saat kamu sedang tidak ingin memikirkannya, bisa jadi itu adalah tanda bahwa dia adalah twin flame atau soulmate-mu. Dalam konsep spiritual, khususnya dalam ajaran metafisika dan kepercayaan jiwa, soulmate adalah jiwa yang memiliki koneksi mendalam dengan kita, sementara twin flame adalah cerminan dari jiwa kita sendiri. Satu jiwa yang terbelah menjadi dua, lalu menjalani kehidupan di tubuh yang berbeda. Ciri khas dari hubungan ini adalah adanya keterikatan emosional dan batin yang sangat kuat. Meski secara fisik kalian mungkin terpisah, tidak saling berkomunikasi, atau bahkan belum pernah benar-benar dekat. Hubungan ini seringkali disertai dengan perasaan yang intens. Kamu merasa seperti mengenalnya jauh lebih dalam daripada sekedar pertemanan biasa, atau kamu merasa ada tarikan yang sulit dijelaskan saat memikirkannya. Dari perspektif spiritual, jika kamu dan dia adalah twin flame, maka kalian akan selalu terhubung melalui energi jiwa. Pikiranmu bisa menangkap getaran saat dia sedang merasa sedih, bahagia, atau memikirkanmu. Dan itulah yang membuat kamu tiba-tiba mengingatnya, merasa gelisah, atau merindukannya padahal tidak ada pemicu yang jelas. Bahkan dalam beberapa pengetahuan spiritual, orang-orang melaporkan bahwa mereka bisa merasakan emosi atau perubahan hidup dari twin flame-nya, meski berada di tempat yang berbeda dan tidak saling berkomunikasi. Hal ini terjadi karena twin flame memang memiliki koneksi energetik yang sangat dalam, bahkan melebihi ikatan biasa. Maka jika kamu terus mengingat seseorang dengan perasaan yang sangat kuat, ada kemungkinan dia adalah bagian dari perjalanan jiwamu, entah sebagai soulmate atau sebagai twin flame. Itulah 9 arti tersembunyi di balik terus teringat dia. Jika kamu merasa pembahasan ini relate dengan apa yang kamu alami, like video ini. Jangan lupa share juga ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka juga suka dengan pembahasannya. Terima kasih telah menonton.